Karena kalau misalkan dia benar-benar orang pernah khilaf terus tobat kan kelihatan orang tobat mah Ustazah. Karena kalau misalkan dia iya bener nangis jeduk-jedukin kepala, tapi dari nangisnya kan juga kelihatan, aku sayang sama kamu, aku nyesel udah iniin kamu. Beda dengan orang yang tobat. Kalau orang yang benar-benar tobat ya. Kok kita ini mau buat video karena banyak banget orang-orang yang takut nikah kok. Iya. Kenapa? Karena menemukan banyak sekali kasus-kasus pasca pernikahan membuat orang jadinya kok ngeri banget ya. Hmm. Pernikahan ternyata nggak seindah drama Korea gitu. Mm-mm. Emang Iya nggak seindah drama perbandingannya Korea sih drama. ya. Namanya nikah mah, udah kayak roller coaster memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua, masih sama Kodenis lagi ya. Kita bajunya tidak berganti-ganti. Kalau kalian lihat ada beberapa episode dengan Kodenis, pokoknya bajunya nggak ganti-ganti ya karena syutingnya 1 hari full. Nah, kok kita ini mau buat video karena banyak banget orang-orang yang takut nikah kok. Iya. Kenapa? Karena menemukan banyak sekali kasus-kasus pasca pernikahan membuat orang jadinya kok ngeri banget ya. Pernikahan ternyata nggak seindah drama Korea gitu. Mm-mm. Emang Iya nggak seindah drama perbandingannya Korea sih drama. ya. Namanya nikah mah, udah kayak roller coaster memang. Mm. Jadi kalau berita yang viral tentu saja semua kita sudah tahu adanya satu video yang menampakkan, saya kan juga Kodenis juga udah lihat ya, kayaknya satu Indonesia udah lihat juga, gimana sang suami ini memukuli sang istri dan juga ada anak bayi ya di dekatnya yang juga akhirnya harus terkena gitu ya dengan amarahnya dari suami. Ini kan waktu belum nikah kan nggak tahu kok, apalagi yang ta'aruf-ta'arufan. Orang-orang sekarang kurang percaya sama ta'aruf jadinya, Iya. karena kenal aja masih bisa ketipu, apalagi Iya. ta'aruf yang cuman kenal berapa bulan, yang nggak ngerti apa-apa gitu. Gimana nih kok Iya. menghadapi, ternyata ngeri banget ya dunia-dunia pernikahan, salah satunya dengan adanya kekerasan yang kita nggak bisa detect di awal perkenalan gitu. Kalau kata saya mah justru kalau misalkan pacaran kan berarti mereka niatnya pengen kenal nih, kenalan nih. Tapi dengan pacaran itu kan sebetulnya dia berani ngelanggar aturan Allah. Sehingga Ya. kalau misalkan pelatihan Allah aja masih dia langgar, apalagi peraturan yang misalkan diterapin di rumah tangganya atau misalkan kepada istrinya, ya akan lebih berani. Walaupun ya ada oknum, kita nyebutnya oknum aja lah ya, yang padahal ta'arufnya seolah bener, tapi ternyata di belakang ada sesuatu. Tapi seenggaknya kalau misalkan di episode sebelumnya kita udah ingetin bahwa kalau dari awal dia nggak berani untuk ngajak pacaran, untuk modusin, ngechat tengah malam apa segala, seenggaknya minimal kita meminimalisir, oh mudah-mudahan itu karena dia takut, nggak pengen berani ngelanggar aturan Allah. Padahal naksir mah mungkin naksir, tapi tetap nggak berani ngechat. Dengan akhirnya dia berani ngemacarin dulu kan berarti dia berani ngelanggar aturan Allahnya. Dan akhirnya punten ada yang ya akhirnya dapat penggugur dosanya dari kejadian kayak gitu kali. Dan paling kita sekarang kalau udah kayak gitu kita mesti bedain. Kalau bahasanya sekarang tuh ada yang memang masalah rumah, masalah hidup, masalah rumah tangga. Ada juga memang yang istilahnya cowok-cowok atau suami yang red flag, yang bendera merah yang udah bener-bener udah parah lah, udah harus dijauhin. Nah, Bedanya cowok apa? red flag nanti Heeh. bahas ya kok. Cowok red flag itu kayak gimana? Heeh. Jadi kadang-kadang wanita ini ketika udah akhirnya ngerasa aduh komitmen udah, anak udah ada, ternyata suaminya memang suami bermasalah Ustazah. Udah pelanggaran syariat berat ya, mukulin, ya naudzubillah ya udah dosa-dosa besar. Terus akhirnya kadang perempuannya ini malah menganggap oh ini masalah rumah tangga. Enggak, masalah rumah tangga itu dihadapin sama-sama dengan suami. Kalau misalkan ngadepin suami red flag ya si istri sendirian ngadepin suaminya sendiri. Kan beda dong. Kalau pemukulan itu kan berarti kan dia ngadepin suami yang red flag. Kalau udah kayak begitu, maka ya sudah. Kalau pengen ikutin fikih, silakan. Kalau pengen berpisah. Daripada akhirnya malah jadi naudzubillah kan itu mengancam nyawa juga akhirnya. Sedangkan syariat juga turun untuk melindungi nyawa. Nah beda kalau dengan masalah kehidupan. Misalkan dua-duanya akur adem ayem tahu-tahu suaminya dipecat, PHK atau perusahaannya bangkrut. Ya itu kan baru sama-sama dihadapin bareng-bareng. Jadi lihat nih, kita punya aturan dasar di syariat Islam yang kalau misalnya ternyata ada pelanggaran, suami ngelakuin hal yang sampai kayak begitu, itu bukan masalah rumah tangga, kalau itu mah udah red flag dan paling baik minimal lapor. Karena kadang pun cara untuk bikin dia tobatnya mungkin mau nggak mau mesti kayak gitu. Bismillah. Jadi ya udah laporin aja atau misalkan ambil secara fikih untuk misalkan minta pisah atau kayak gimana. Menurut saya masih lebih baik daripada yang naudzubillah berlanjut-lanjut. Tapi kan kok sebelum kita bahas cowok-cowok red flag ini ya kok,
orang-orang kan di dalam toxic relationship itu kan mereka kadang-kadang nggak sadar itu toxic ya kok. Iya. Kadang-kadang kan orang yang mukul-mukul itu nanti berapa jam kemudian nangis-nangis, Nyesel. sujud-sujud mungkin ya di Hmm. kaki istrinya. Hmm. Kemudian istrinya mengatakan tuh kan dia tuh sebenarnya sayang kok sama aku. Iya, Cuman dia lagi manipulatif ya. khilaf. Itu kan Hmm. kan teman-teman kita sering dengar kabar begitu atau mungkin di antara kalian pernah mengalami itu. Jadi kita nggak tega gitu. Hmm. Nggak tega, enggak dia cuma lagi khilaf doang. Dia baiknya Iya. juga masih banyak kok. Tapi besok diulang lagi begitu. Itu Iya. sampai kapan akhirnya kita memutuskan enggak dan nyadar bahwa enggak ini nggak sehat nih gitu. Iya. Karena kalau orang udah kayak gitu lagi-lagi tuh buta tuh. Iya. Oh, ya kan? Satu tergantung kesabaranmu. Kalau menurut kamu itu masih bisa dalam standar kesabaranmu, ya mau dipukulin pun ya punten dari sudut pandang akhiratnya mah itu nggak akan Allah sia-siain. Yang zolim tetap akan ada hukumannya suaminya dari Allah. Sabarnya kamu ngadepin pukulan itu bisa jadi pahalanya lebih besar daripada yang nggak pernah dipukul sama suaminya. Itu kalau sanggup. Tapi kalau menurut udah benar-benar nggak sanggup dari standar kesabarannya, dan yang kedua patokannya, bikin kita tambah dekat sama Allah nggak? Karena kalau misalkan dia benar-benar orang pernah khilaf terus tobat kan kelihatan orang tobat mah Ustazah. Karena kalau misalkan dia iya bener nangis jeduk-jedukin kepala, tapi dari nangisnya kan juga kelihatan, aku sayang sama kamu, aku nyesel udah iniin kamu. Beda dengan orang yang tobat. Kalau orang yang benar-benar tobat ya, aku nyesel karena kamu itu disayang Allah tapi aku malah jahatin kamu. Aku telah melanggar amanah Allah. Nyambungnya ke Allah lagi. Beda kan bahasanya? Misalkan ya kayak di contoh sebelumnya kita bahas orang diputusin, dua orang diputusin sama-sama nangis. Yang satu dia nangisin masalah. Aduh, kenapa aku diputusin padahal 1 jam sebelum ini aku beliin pacarnya sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Itu kan dia nangisin masalah. Tapi kalau misalnya ada Pak yang dia nangis gara-gara kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya, karena selagi aku bersamanya aku melupakan penciptanya. Wih, kan beda gitu tobatnya juga. Nah, ini kita bisa ngelihat nih, orang yang manipulatif yang benar-benar bisa berubah atau enggak, memang ya salah satunya lihat dia gimana sama Allahnya. Karena kalau misalkan ternyata setiap kali habis mukulin, tapi nangis-nangis lagi, jeduk-jedukin kepala sendiri, tapi kita lihat juga sholat subuh nggak pernah, ibadah nggak pernah. Jadi kalau dia lagi minta maaf jeduk-jedukin kepala kayak gitu, itu karena Allah atau karena apa nih? Nah kita kan nyarinya yang benar-benar tobatnya karena Allah. Nah itu kelihatan sebetulnya. Kelihatan orang yang benar-benar tobatnya karena Allah, kadang dia nggak akan menghabiskan waktu untuk benar-benar ampuni aku, kalau nggak aku bunuh diri, aku jeduk-jedukin kepala. Enggak, dia bakal sibuk sujud aja di hadapan Allah. Insya Allah. Karena dia sadar betul bahwa istrinya tuh yang menggenggam hatinya tuh Allah. Maka dia sibuk tobatnya ke Allah, selain tentu juga minta maaf ke istrinya. Tapi kalau misalnya ternyata manipulatifnya seperti tadi, kelihatan ini orang dia tobatnya karena apa. Karena ada yang tobat palsu tadi, seperti itu. Kok dalam rumah tangga tuh yang nggak bisa menurut Ko Denis yang sangat tidak bisa ditoleransi itu apa sih? Ya sesuai dari syariat aja aturan Islam yang udah nyampe berzina. Bagi sebagian wanita ada yang benar-benar mereka udah lampu merah banget kalau misalkan benar-benar sudah bohong meskipun cuma sekali. Tapi juga ada istri yang sanggup menahan istrinya berbohong berkali-kali. Jadi ya standar dari manusianya bisa beda-beda. Tapi kalau ditanya saya menurut saya gimana, ya menurut aturan Allah aja. Dosa-dosa al-kabair tuh yang udah nyampe Dosa dilakuin besarnya. ya sudah itu standar besarnya itu aja. Makanya kadang ketika akhirnya kita mendapati kadang punten ya, dia tontonan drakor yang disetting seolah sempurna. Terus akhirnya suaminya sebetulnya nyari nafkah iya. Mungkin bukan konglomerat, tapi dia sholat dijaga 5 waktu. Ke anak-anak sayang. Ya sesekali naruh anduk sembarangan, sesekali naruh gunting nggak ditaruh lagi. Tapi semua dosa besar nggak ada yang dilakuin. Ke anak dan istri dia bertanggung jawab, tapi juga ternyata konglomerat enggak, romantis juga enggak. Kadang bismillah lah. Bisa jadi kita ngambek atau ngarahnya bisa jadi gara-gara tadi sih ngeliatinnya mungkin drakornya. Jadi perbandingannya nggak apple to apple. Tapi kalau misalnya ternyata akhirnya dia masih ngelakuin kebaikan dan juga tidak ngelakuin dosa besar, sebetulnya itu aja udah alhamdulillah banget sih. Tinggal gimana kita mau mensyukurinya atau enggak. Tema kita hari ini masih marriage is scary ya. Bagi kalian yang takut-takut untuk nikah. Ini ada cerita lagi nih dari orang yang pernah bercerita. Mereka bercerita gini kok. Saya nggak nyangka karena suami saya itu baik sekali. Sangat bertanggung jawab, sangat baik di rumah. Nggak pernah pegang handphone, maksudnya nggak pernah sibuk dengan handphone gitu. Baik semuanya sama anak, Masya Allah, pulang tepat waktu, ya pergi kerja ya kerja. Kemudian di rumah sayang banget sama istri, sering beliin hadiah istri, sangat bertanggung jawab. Tapi ternyata Kisah nyata suaminya lagi nih. ini, kisah nyata yang lain Nyata nih. lagi. Tapi ternyata banyak ya kisah nyata kita pada hari ini ya. Ceritanya teman-teman jadi pelajaran hidup buat kita semua. Tapi ternyata suami ini jatuh cinta sama orang lain. Aduh. Nah, suami ini mengatakan bahwa perasaan cinta itu
Saya itu kan pemberian dari Allah gitu, Hmm. kata si suami ini. Saya nggak tahu gitu, maksudnya itu pemberian dari Allah yang tiba-tiba Allah kasih, dan istrinya kan tambah shock dong, kok Iya. ya kan? Hmm. Maksudnya kalau misalnya suaminya selalu pegang handphone terus, nggak perhatian, Iya. nggak Hmm. apa, ya itu udah Iya. jelas dia Iya. punya yang lain. Hmm. Tapi ini suaminya baik dari awal sampai akhir, baik, sangat bertanggung Iya. jawab, handphone juga Hmm. dilepas lepas aja gitu, Hmm. nggak ada sesuatu yang Hmm. mencurigakan. Tapi di satu waktu akhirnya qadarullah, Ngaku dia. entahlah gimana caranya, akhirnya si istri ini menemukanlah atas satu kado atau satu kertas apa yang akhirnya si istri ini tahu bahwa suami ini punya yang lain di luar Will, sana. wanita idaman Nah, lain. ketika ditanyain, sang suami merasa tidak bersalah karena Hmm. ngerasa bahwa saya juga nggak minta rasa suka ini hadir di saya, dan juga Hmm. saya juga nggak ngapa-ngapain. Maksudnya hubungannya Hmm. sebatas hubungan teman yang Hmm. saling mencintai. Hmm. Tapi si istri ini bertanya, tapi kamu cinta nggak sama dia? Si laki-laki ini karena memang orang baik kan, maksudnya baik itu dalam artian jujur, nggak Nggak pernah biasa bohong, nggak bohong. biasa bohong gitu. Lempeng aja jadi Lempeng ngakuin. aja. Nah, jadi kata si suami ini, iya saya cinta sama dia gitu. Innalillahi wa inna Saya ilaihi cinta raji'un. sama dia. Nah, tuh gimana kok pandangan terhadap kasus ini? Macam-macam kasus dalam kehidupan ini ya. Ternyata begitulah. Kalau Kata si saya, laki-laki ini begini, kata laki-laki ini, kalau laki-laki itu menurut pengakuan iya, cerita ini ya, laki-laki itu beda sama perempuan. Kalau perempuan iya, kalau udah cinta sama orang, ya cinta satu gitu. heeh, Tapi kalau laki-laki ini dia hatinya itu bisa untuk mencintai beberapa bercabang. orang. Oleh karena itu Oh, dibolehkanlah menikah dengan 4 orang. Nah, itu gimana tuh? Pandangan oh, Denis. betul, itu pembenaran. Istilah kalau menurut saya mah, atau bahkan kalau misalkan ini teman kerja ya kayaknya ya, atau Ya, mungkin ya teman teman kerja kerja ya. karena ketemu setiap saat. Kalau menurut saya kondisinya kayak begitu, kalau itu terjadinya sama saya sih, saya mendingan resign dari kerja sekalian. Karena ya nasihat terkait dosa yang ke arah sana itu, Tapi nasihatnya tuh masalahnya sebetulnya problemnya tegas. udah saling punya rasa nih, dan bahkan si laki-laki berpikir Masalahnya mau rasa nikah. rasa itu nggak akan timbul kalau nggak dipupuk. Iya, Laki-laki ya, betul. setertarik-tertariknya dia dengan fisik wanita, kalau benar-benar baru lihat hari itu dan nggak dibiarin besok lihat lagi, besok bercakap-cakap lagi, nggak akan tumbuh demi Allah. Makanya nasihat tentang itu kan benar-benar wala takrobu, jangan deketin, supaya benar-benar nggak ada akses. Oke. Ini punten, iya mungkin dia baik, iya mungkin dia ngejalanin amanahnya sebagai suami, tapi bisa nyampe mengatakan cinta dengan wanita di luar sana, punten pasti ada pupuknya. Mm-mm. Nah, berarti biar gimana ya dia punya sesuatu yang harusnya nggak boleh dia lakuin, tapi dia lakuin meskipun mungkin belum nyampe zina, nggak berani seterang-terangan itu. Tapi kan berarti nggak, punten, secantik apapun benar-benar hadapan di luar mata, kalau benar-benar nggak ketemu tiap hari, nggak ini setiap hari, komunikasi setiap hari, nggak akan timbul demi Allah. Makanya emang nasihat paling baiknya kalau misalkan dirasakan sudah ada seperti itu, ya sudah, stop. Bahkan kalau perlu kan Nabi juga ingetin ya, di hadis sahih juga, kalau misalkan kita laki-laki tertarik, nggak sengaja ketemu di luar ada, ya Allah itu cantiknya luar biasa. Terus gimana? Pulang, datangi istrimu. Karena istrimu juga punya apa yang dimiliki oleh wanita itu. Kata Nabi aja seperti itu. Meskipun ya nggak semua orang mau untuk berani ngelakuin itu. Tapi ya punten, kalau dalam kasusnya seperti tadi, ya suami ngelakuin sesuatu yang nggak boleh dilakuin, makanya timbul. Dan meskipun terlihat baik, makanya balik lagi tadi, baiknya menurut standar siapa lagi dulu. Menurut standar kalau sekedar ya tadi ya dia di rumah nafkahin anak, istri baik, ramah segala macem, sholat juga mungkin dijaga. Tapi kan nggak mungkin timbul itu. Makanya kalau mau dari awal udah jangan kasih pintu. Nah, sekarang gimana kalau ini udah benar-benar kejadian ini si suaminya? Putusin kalau perlu, putusin hubungan dalam perlu, kalau perlu ganti nomor. Kalau perlu benar-benar diputus semua akses untuk kepada si orang itu. Biar udah kubur aja hidup-hidup. Bahkan istri kalau menurut saya mendingan jebelakin udah. Pilih, pilih mau siapa. Oh, Udah gitu istrinya aja. begitu. Ya, mendingan kayak begitu sekalian. Aku yang udah silakan bahkan kalau pengen nyebut, aku yang udah dampingin kamu dari nol, dan ini lihat nih anak-anak kita juga ada jadi saksi. Atau kamu pilih dia, udah kayak gitu aja. Kamu katanya baik, dia juga katanya baik. Bahkan kalau benar-benar dia baik, dia juga nggak akan mau untuk ngeladenin kamu. Gitu aja sama-sama. Ketika udah suruh pilih, dan kalau dia benar-benar laki-laki yang masih waras, pasti diputus sih. Harusnya diputus. Harusnya udah benar-benar, karena udah kejadian, ini kan kita bicara udah kejadian ya, udah tutup aja semua akses, udah sampai benar-benar nggak bisa kontak hubungan. Makanya tadi kalau perlu pindah kerjanya sekalian. Nah,
ini curhatan jemaah lagi ya Iya, kok. oke, siap. Berkaitan dengan ini. Jadi kalau setiap kali kau jelasin saya jadi ingat tuh curhatan jemaah. Merudul semua. Iya, jadi ini tuh udah menikah puluhan tahun kok. Waduh, puluhan tahun, Ini Masya Allah. masih judulnya Love apa Marriage is Scary ya. Heeh. Taruhlah judulnya kayak gitu supaya kalian tahu ada berbagai macam kasus dalam pernikahan. Mm-mm. Sudah menikah puluhan tahun, memang tadi teman kerja, tapi Mm. kasusnya si teman kerja ini adalah seorang yang ya memang butuh pertolongan, akhirnya bercerai dari suaminya dan nggak tahu agama, akhirnya karena berdekat dengan si laki-laki ini jadi mualaf. Oke, Artinya si wanita luar ini rapuh memang. rapuh. Rapuh dalam artian dalam kehidupan rumah tangganya Iya, terlalu sakit, banyak iya. pukulan Di dan kantor ada sebagainya. pria baik. Nah, di kantor ini ada Heeh, pria baik. heeh. Ditambah si perempuan ini tertarik untuk mendalami agama Islam. Oke. Nah, intinya ketemulah sama si Heeh, laki-laki ini. heeh. Akhirnya si laki-laki ini kasihan kan, Iya. gitu ya, ingin melindungi. Hmm, Orang ini butuh bimbingan, butuh imam gitu kan. hmm. Akhirnya nikah diam-diam. Karena Benar. tahu kalau misalnya, Kisah nyata lagi iya nih. kisah nyata. Hmm. Karena tahu kalau seandainya cerita sama istri pasti tidak diizinkan. Mendingan nikah dulu, nanti tinggal laporan. Oke. Gitu kan, mau nggak mau ya si suami berharap semoga si istri bisa paham dengan alasan bahwa orang ini butuh perlindungan gitu. Hmm, Dalam artian dia hidup sebatang kara, hmm. kemudian dia seorang mualaf, akhirnya nggak punya siapa-siapa, jadi butuh pertolongan sekali, intinya gitu. Waduh, surga yang tak dirindukan ini. Butuh pertolongan sekali. Nah, setelah menikah akhirnya ketahuan Iya. setelah setahun, Heeh. 2 tahun ketahuan karena udah punya anak si orang ini. Nah, akhirnya si istri yang pertama Pertama. ini terluka. Iya. Di satu sisi, Hmm. aku gimana ya gitu mempertahankan Iya. pernikahan aku juga terlalu sakit. Padahal ini pernikahan udah puluhan tahun nih. Sayang juga sih kalau Iya, bercerai karena anaknya udah gede-gede, tinggal tunggu apa sih gitu. Iya, Jadi nyari apa lagi sih? nyari apa lagi sih? Jadi dia dilema gitu. Dilema ntar jual balik kepada Allah ngapain sih cerai-cerai ribut-ribut gitu dalam hati gitu. Iya. Tapi di satu sisi nggak kuat gitu. Iya. Kenapa saya merasa dibohongi? Iya. Di satu sisi lagi, tapi wanita itu juga butuh pertolongan. Nah, saya mesti Iya. gimana nih? Tuh, kok ngadepin begitu gimana tuh kok? Sementara suaminya baik. Suaminya cinta sama si yang pertama, cinta sama yang kedua. Kok gimana tuh kok? Untuk ibu yang menyaksikan Kita cerita bicara ini. preventif dulu ya. Ya. Makanya dari awal benar-benar Masya Allah. Jadi antagonisnya siapa di sini? Iya, kadang yang antagonis dibikin seolah kayak ada excuse atas antagonismenya itu kan yang repot. Jadi sebetulnya memang jangan dikasih pintu sih dari awal. Masalahnya gini, iya dia butuh pertolongan, tapi beratnya masalah yang dia hadapi si wanita yang pengen jadi mualaf itu dari awal pun dia belum jadi tanggung jawabmu. Istrimu udah jadi tanggung jawabmu. Yang kamu bertanggung jawab untuk membahagiakannya. Oke, kita mau bicara secara fikih, laki-laki menikah gak harus dengan izin istri kedua. Tapi kan pertanyaannya ma'ruf atau enggak. Nah, kalau misalnya tidak ma'ruf, maka bom waktu akan jadi masalah. Sedangkan, sekali lagi, kau pengen ingetin terus, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Ya, fikih cuma bicara kayak gitu, boleh kok, boleh. Oke, boleh. Tapi kalau misalkan takwa, bicaranya yang mana yang Allah suka. Kira-kira nyakitin istri kayak gitu, Allah suka atau enggak. Meskipun katanya alasannya baik. Punten, kalau tindakan preventifnya kalau terjadi kayak gitu mah kadang bener kadang kalau ada kadang jemaah Ustazah ya. Dengan fisik misalkan ternyata oke. Terus ternyata minta untuk diajarin ngaji, pengen privat, pengen apa segala macam. Punten nggak bisa. Udah kalaupun harus mau nggak mau diladeni, dicegat gitu di jalan, ya udah ini nomor istri saya, belajar aja ya sama istri saya. Istri saya mau ngajarin seserah dia. Kalau misalnya yundanya istri saya nggak mau ngajarin ya udah. Iya kasihan, tapi ya biar gimana mohon maaf. Aku belum bertanggung jawab atas kesedihanmu, kata kasarnya begitulah. Sedangkan aku sudah bertanggung jawab atas kebahagiaan istriku. Yang aku baru bisa tambah mudah ke surganya Allah justru bukan bahagiain kamu, tapi kalau bahagiain istriku gitu. Kalau dengan bahagiain kamu aku jadi nyakitin istriku di rumah, ya gimana saya tanggung jawab nanti di hadapan Allah, di hadapan orang tuanya. Makanya kalau misalkan untuk preventifnya kalau bisa udah jangan. Biasa sekasihan apapun kadang punten mungkin jangan kasih celah, jangan kasih pintu. Nah, sekarang bicara kalau udah kejadian itu kayak gimana? Nah, si ibunya Kalau udah nangis-nangis nih gimana? Karena masih cinta berat. Si bapaknya juga cinta juga sama si ibunya yang pertama. Yang kedua juga nggak bisa ninggalin. Nah, gimana tuh kok? semuanya tobat nasuha aja lah udah itu. Laki-laki ya tobat, karena punten biar gimana akuin kamu yang buka pintu udah. Kamu yang izinin dia masuk. Kalau kamu benar-benar nggak kasih pintu dia izin masuk, kalau perlu tadi punten pindah kerja sekalian, ini masalah nggak akan kejadian.
Karena itulah yang dilakukan oleh ya Nabi Yunus, lelah dakwahin umatnya dimakan ikan paus, gak ngambek ke umatnya. Nabi Adam yang digoda iblis, istrinya juga kena, gak marah ke istri, gak marah ke iblisnya bahkan. Iblisnya yang malah marah-marah ke Allah di surat Al-Hijr ayat 39. Engkau yang jadikan aku sesat ya Allah. Sama aja kayak maling ditanya kenapa kau maling? Allah sih yang jadiin saya maling. Nah ini Nabi Adam malah enggak, bukan salah siapa-siapa. Kami yang zolim ya Allah, saya yang zolim. Maka ya udah, di saat kalau udah benar-benar udah terlampau kejadian ya masalahmu adalah menyakiti istrimu dan menyakiti yang tadi, yang kedua, masalahnya hati mereka digenggamnya sama Allah. Dan masalahnya Allah baru mau ridho bolak-balikin hatinya kalau kamu tobatnya tobat nasuha dulu. Udah bismillah lah, udah nggak bisa diapa-apain, udah kepalang kejadian kayak gitu. Kalau kata AA mah, guru saya mah, kalau udah nasi udah menjadi bubur, maka cari cakwe, cari ayam, Enak. cari biar jadi bubur ayam spesial Iya, sekalian. iya, iya. Sekarang mau gimana? Iya. Mau balik lagi, duduk sama-sama cari solusi yang paling tidak menyakiti dan yang paling penting tidak sesuai, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau itu masih bisa lakuin, lakuin. Sisanya kalau Allah udah ridho dengan tobat kita, Allah punya kuasa bolak-balikin mereka tuh wanita yang berdua, yang istri yang pertama dan yang kedua. Kalau Allah udah bikin mereka ridho juga bisa jadi ridho. Iya. Tapi ya kadang kan kita suka sibuk sama gimana caranya, tanpa tanpa lupa untuk melupakan yang lebih baik. Ada yang lebih penting adalah gimana caranya aku tambah dekat sama Allah, tambah diampunin Allah. Kadang gimana caranya dia ngampunin ya, gimana caranya dia akhirnya ridho ya, gimana caranya akhirnya masalah ini beres. Kenapa tidak ditanya gimana saya jadi tambah dekat sama Allah gara-gara ini ya. Itu dulu aja. Iya. Nah, kalau enggak ya gimana, udah kejadian udah puluhan tahun malah bahkan. Ya udah, mau nggak mau Jadi, wah, ya. Ujiannya macam-macam ya, teman-teman semua ya. Mudah-mudahan dapat pencerahan macam-macam. pada hari ini. Kasus berikutnya, Terus curhatan sedikit. jemaah berikutnya. Nah, Ada yang berkata, jadi ada yang bercerita, dia perempuan baik-baik, setelah menikah ternyata dia nggak tahu bahwa suaminya sakit. sakit apa nih? Fisik? Nah, Macam-macam, iya. ada sakitnya sakit yang menular, Iya. ada sakitnya gimana ya ngomongnya, pokoknya sakit penyakit yang menular ya, Iya, atau penyakit punya menular penyakit seksual. ternyata tidak berfungsi. Iya, Nah, oke. dan seterusnya. Sementara kan yang namanya perempuan baik-baik ini kan nggak tahu, nggak pernah nyoba juga, Mm-mm. nggak pernah apa-apa juga Iya. gitu ya. Jadi ketika Hmm. menikah nggak ngerti apa-apa, Nanti apa-apa. akhirnya Loh kok itulah gitu? sama suami istri seperti biasa, akhirnya jadi ya harus kena penyakitnya juga, Hmm. gitu. Atau terkena dampaknya juga, Hmm. apapun itulah, terkena Hmm. dampaknya juga, Hmm. sehingga ya ini banyak juga kok. Hmm. Maksudnya apa yang harus dilakukan, tindakan preventifnya Hmm. apa? Apakah harus sebelum nikah cek dulu kesehatan semuanya Hmm. karena kita nggak tahu nih siapa yang akan nikah Hmm. dengan kita, atau gimana supaya itu nggak terjadi dalam kehidupan rumah tangga? Karena beberapa teman akhirnya nangis, dia katakan ternyata suami saya sakit dan saya Iya. merasa dibohongin Hmm. dalam pernikahan Hmm. ini. Gitu. Jadi sakitnya tuh macam-macam ya, kok bisa ke Iya. sakitnya, boleh nggak sih disebutin sakitnya tuh? Disfungsi ereksi Misalnya, gitu. ya Ya. itu. Hmm. Atau misalnya sakitnya HIV HIV. misalnya Ha. gitu. Atau ya dia pernah ngapa-ngapain di zaman Ya. dulu ya jadinya nggak Penyakit-penyakit yang implikasinya memang dosa sih ya memang itu. gitu. Ha. Nah, gimana tuh kok? Apa harus dicek dulu Ada. sebelum nikah apa gimana tuh? Ya itu preventif ya, silahkan sih kalau mau dilakuin, boleh-boleh aja. Tapi ya bahkan pernah dapetin kasus kayak gini ya Tata. Dua-duanya soleh, dua-duanya mohon maaf nggak pernah berzina seumur hidupnya, langsung nikah dan persetubuhan pertama mereka benar-benar halal gitu, nggak pernah ada berzinahan. Ya suatu ketika tapi ada dia harus transfusi darah, entah gimana dapat transfusi darah dari orang yang HIV. Itu kan Oh, benar-benar korban dua-duanya kan. iya. Kalau tadi kan kasusnya adalah Yang satunya benar-benar nakal. benar-benar dulunya pernah nakal Iya, ya. Akhirnya istrinya yang nggak ngerti apa-apa ikut imbas dari kenakalannya dia yang lama. Nah ini betul. kejadiannya dua-duanya benar-benar kayak begitu. Nah balik lagi, nah tinggal kita nyikap itu masalah pasti ada, tinggal kan aslinya masalah itu tidak berbahaya, baru jadi bahaya kalau kita salah nyikapinnya. Dan ternyata akhirnya kalau kita benar-benar mereka yang dalam kasus itu benar-benar nyikapinnya benar, ya udah mereka tetap sama-sama berobat Oh, luar sampai biasa ya akhirnya harus ujiannya ya. sembuh-sembuh. Gimana tuh udah itu mah benar-benar kebelenjok ya, ketimpah gitu istilahnya, nggak minta, nggak diundang sendiri oleh dosa. Walaupun namanya orang-orang soleh ini dua-duanya sibuk tobat, walaupun kalau orang yang dengar ceritanya juga emang mereka teh dosa apa, dua-duanya nggak pernah zina, dua-duanya nggak kenal dunia nakal kayak gimana, tapi tahu-tahu kayak begitu. Oh ya udah, kadang memang ada yang kayak begitu tuh, ada orang yang ada nabi pun juga segitu solehnya, ada yang sekujur tubuh kusta, ada yang difitnah dibuang ke sumur sama saudara kandungnya sendiri nggak ngelakuin apa-apa. Jadi ya
Eh, intinya dari setiap permasalahan yang harus lebih sering kita pikirin adalah bukan sekedar solusi gimana caranya masalah ini selesai, tapi gimana caranya kita jadi tambah dekat sama Allah, itu jauh lebih penting. Pokoknya baliknya semuanya ke situ ya, Ke tapi situ. ujiannya macam-macam nih bentuknya nih. Macam-macam, karena masalahnya yang bisa ngasih solusi Allah. Terus kita dari misalkan sibuk ngebahasin solusi pakai trik ini, ngomong ke dini, wah, berarti kudu berobat begini, begini. Tapi terus akhirnya kita nggak pernah ngomongin, kita nggak balik lagi ke Allah, sedangkan yang bisa ngasih solusi adalah Allah. Itu lebih konyol lagi menurut saya. Jadi minimal ya, ya sudahlah, udah kejadian mah, udah tinggal gimana caranya itu jadi pahala amal soleh. Karena nggak semua orang bisa melakukan apa Yang tadi yang tadi disampaikan. disampaikan. Karena sebagian dari mereka mengatakan, ya marah kan sama Allah kan. Oke, Marah gitu. Mereka merasa bahwa aku ini kan udah jaga marah pun, diri, loh iya ya bisa. Allah, Iya. udah jaga diri dengan sejauh ini gitu. Dulu saya juga Tiba-tiba, marah, Ustaz. ah, Saya pulang dari Thailand ya, dengan mempelajari semua janji Allah tentang yang hijrah, taubat, ditambah masih ada sisa uang tinggal beberapa ratus juta memang waktu itu. Tapi kan haram ya. Udah gitu, wah saya pasti sukses nih di Indonesia. Modal ada, hijrah lagi, taubat. Ternyata mungkin kata Allahnya gini, katanya mau taubat, mau hijrah, masa uang haramnya masih disimpan. Nggak sanggup ya buangnya, iya ya Allah nggak sanggup. Akhirnya saya ditolong sama banyak orang. Siapa yang datang nolong? Tukang tipu datang semua. oh, buat membersihkan harta. Ya, tapi di awal itu saya ngambek. Jangankan nipu ya, ada yang benar-benar jujur, dibikin bangkrut nggak laku. Sampai intinya benar-benar No. sempat ngerasain ya jualan kaos kaki di trotoar, di emperan, naik motor, jadi kurir ekspedisi, ngetok-ketokin pintu orang, nganterin paket. Ngambek, percuma, nonggeng, sujud, mana janji Allah kayak gini, malah habis-habisan semua. Walaupun iya betul, perlu waktu untuk nyampe akhirnya nanti sampai di satu titik bahwa iya ya, ini tuh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Punten. Maka saya bilangnya kayak gini, yang mereka tadi udah benar-benar lurus, marah ke Allah, ngambek ke Allah, ya mungkin punten. Itu jalan dari Allah untuk kamu tambah tinggi derajatnya, tambah nunjukin kehambaanmu kepada Allahnya. Ya mungkin harus dengan cara seperti itu. Karena kadang sebetulnya kita mau doa juga Allah udah tahu kan kita tuh mau doa apa. Kadang kan suka ditanya, buat apa sih kita berdoa? Satu, belum tentu dikabul. Dua, juga Allah aslinya udah tahu. Ngapain tetap kita mesti ucapin lagi? Kenapa nggak gampang ya Allah tahu kali, amin. Walaupun nggak boleh sekurang ajar itu kan. Kenapa kita masih ngomong kayak begitu? Kan salah satu tujuan kita tetap berdoa kan satu. Supaya kita sadar, kita tuh hamba. Karena nanti pasti akan ada momen, ya Allah ini masalah berat banget. Tapi kok beres ya? Teman nggak ada, uang nggak ada. Oh iya, saya kan cuma hamba. Kata Allah beres-beres. Atau nanti akan ada momen, ya Allah saya takwa, iya duit ada, teman ada, backingan ada. Masalah sekecil itu, kok nggak beres-beres ya sampai sekarang berlarut-larut. Oh iya, saya kan cuma hamba. Kalau nggak tolong saya nggak bisa apa-apa. Kadang saya suka mikir, Allah tuh kadang cuma pengen balikin kita ke titik itu. Titik bener-bener udah nunduk, sujud, udah nggak bisa apa-apa lagi. Karena kalau misalkan kita masih di titik, ya Allah saya udah begini, kenapa malah begini? Saya bener-bener lurus loh. Suami saya yang dulu bandel, kenapa saya jadi tiba-tiba ikut HIV? Penyakit yang nggak bisa disembuhin gara-gara kebandelan suami saya. Mungkin, ya Allah lagi pengen kita untuk balik lagi ke titik nol itu lagi aja. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya, Masya Allah. Wah, gimana pandangan kalian terhadap pernikahan? Masih takut-takut? Enggak. Ujiannya banyak sih macam-macam. Terakhir kok, Aman pertanyaan nikah terakhir. mah, tergantung nikahnya sama siapa juga dan cara sudut pandang nikahnya udah lah. Walaupun ujiannya juga, ya ada juga ya, nggak mungkin nggak Ini ada. jomblo semua berarti ini. Iya, jomblo semua ini, makanya makin takut nikah. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ketika denger ini, jadi kata Kak ini tadi bagus banget ya kalimatnya. Ya, mungkin Allah tuh pengen kita kembali ke titik nol lagi. Udah lama tuh nggak nangis-nangis sujud terlalu lama dengan sepenuh hati itu udah lama gitu. Jadi Allah kasih berbagai macam ujian supaya kita balik ke titik nol. Wah, itu indah banget sih. Ini hambamu pulang ya Wah, Allah. ya Allah, Ini aduh, 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 hambamu aduh, aduh, pulang aduh, udah aduh, itu. kayak gitu. Hamba pulang ya Allah, hamba balik lagi nih ya Allah, udah berlari terlalu jauh. Hah, luar biasa ya. Terakhir pertanyaan untuk Kak Denis nih. Iya. Ada yang mengatakan begini, statement mengatakan begini. Rumah tangga itu yang paling penting kan saya yang ngejalanin, jadi saya yang harus bahagia dulu. Jadi untuk masalah bertahan ataupun bercerai, Iya. nggak apa-apa saya pilih cerai. Karena sebenarnya yang paling penting tuh saya dulu yang harus bahagia. Iya. Saya nggak perlu mikirin anak-anak dulu, karena saya dulu yang harus bahagia. Oke. Di satu statement mengatakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya hancur-hancurin nggak apa-apa. Toh yang sedih cuma saya. Oh gitu. Iya, ada Pernikahan dua ini harus karakter tetap beda. terus dilanjutkan demi kebaikan anak-anak, demi kebaikan si A, si B, si C, demi kebaikan keluarga besar. Mereka nggak boleh sedih. Kalau pernikahan ini diteruskan, yang sedih cuma saya.
Mm-mm. Korbannya itu cuma saya aja, nggak ada masalah. Wish. Yang lain semuanya bahagia, anak-anak punya keluarga utuh, keluarga baik-baik aja, nama baik Dia luar punya biasa. figur papa, dia punya ya Ya, gitu kan. di satu sisi ada statement mengatakan nggak bisa, yang harus diselamatkan itu saya dulu. Iya. Saya yang harus bahagia dulu, saya nggak jalanin, Mm. saya nggak mungkin saya hancur-hancuran, nggak bisa Iya, gitu. Nah iya. itu yang mana kok di antara dua statement itu, yang mana menurut Benar. Kodenus yang lebih tepat? Satu, bahagianya menurut kamu itu apa dulu? Karena kadang kita menderita gara-gara salah definisi bahagia doang. Kalau bahagia menurutmu adalah, kalau nikmat menurutmu adalah keinginanmu yang dikabul, sampai kapan kamu nggak akan pernah bisa bahagia. Karena bahagia atau nikmat itu sejatinya adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Kalau menurut kita bahagia kayak gitu, mau suami gimana ke, mau anak gimana ke, lihat para nabi. Ada yang istrinya begitu, ada yang anaknya begitu, ada yang umatnya begitu. Mereka tetap bahagia. Karena bahagianya udah bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Hidupnya sudah bukan Masya bertanya apa Allah. aku bahagia, tapi aku bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Definisi bahagianya lurusin dulu. Ya. Karena kalau misalnya bagi kita bahagia cuma sekedar keinginan terkabul, banyak yang udah keinginannya terkabul, koruptor juga punya semuanya, tapi malah nggak bahagia. Karena memang definisi bahagianya salah. Dua, dalam Islam kan kita ngelakuin itu semua tuh karena Allah. Dalam izin ya, dulu dalam proses pencarian saya tentang agama, belajar di Buddha, TK sampai SMA sekolah Katolik, semua memang kalau bicaranya ngajarin kebaikan, betul. Tapi berbuat baiknya karena apa dulu? Di luar sana, berbuat baik itu sesederhana karena nanti ada yang namanya karma. Baik supaya dia baik, nggak mau jahat supaya saya nggak dijahatin. Dalam Islam kan enggak. Kita berbuat baik, Allah suka. Udah, gitu aja. Maka silakan, dua-dua yang tadi bisa jadi benar, tapi tergantung bahagianya tadi apa dan juga ngelakuinnya untuk apa. Kalau kita ngelakuinnya benar-benar untuk Allah, kalau ngelakuinnya udah untuk Allah juga nggak akan ngomong kayak gitu sih. Kalau udah benar-benar di titik ikhlas ya. Tapi ketika udah benar-benar ngelakuinnya untuk Allah, terus akhirnya terjadi apapun yang harus terjadi, kalau udah untuk Allah kan dia akan bingung nemuin ruginya di mana. Kadang pertanyaannya kayak gini, buat apa tuh kita capek-capek ikhtiar kalau yang nentuin Allah? Buat apa capek-capek nawarin dagangan yang nentuin orang itu beli Allah? Buat apa saya datang ke UGD yang nentuin pasien ini sembuh juga Allah? Ngapain saya datang ke UGD? Sejatinya kan kita sejauh ini bak-bak ikhtiar bonyok digebukin kehidupan kan tujuannya satu, agar jadi amal soleh. Kita mah lagi ngumpulin bekal aja. Suruh pilih deh. Seumur hidup seluruh keinginan dikabul, tapi nggak ada satupun yang jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Pegel doang, iya duitnya dapat, iya jabatannya dapat, tapi nggak bawa bekal, meninggal bawa apa? Kita nggak ditanya followernya berapa, kita nggak ditanya jabatan tertingginya apa, saldonya berapa, enggak. Atau bandingin, kadang ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul keinginannya, tapi tiap berucap, bertindak, berbuat, yang penting jadi amal soleh, yang penting kau ridho ya Allah. Bismillah, bisa pulang, bisa Oke. jadi dia banyak bekalnya. Makanya kadang kalau udah nyampe di titik itu, saya sudah dapat nasihat dari guru kayak gini, kalau kita punya anak terus nanya, nah mau beli mainan apa nggak? Terus dia berjawab, seridonya Abi aja. Oh, Masya Itu dijamin Allah. kita pasti Pasti pengen yang beliin terbaik. yang lebih baik. Iya benar. Oh, Masya Dibandingkan Allah. misalkan, aku pokoknya pengen handphone yang ini ya papa. Mungkin kita tetap beliin tapi sambil ngebatin. Ya Allah nah gitu-gitu amat kamu nak jadi anak. Bayangin kalau misalkan kita kayak gitunya ke Allah. Makanya orang yang udah mencapai titik itu lihat para nabi doa-doanya. Ada gitu minta pengen harta senilai nominal berapa. Iya mungkin orang-orang soleh tetap banyak yang kaya. Tapi kan kalau kita perhatikan doa-doa mereka, ya Allah, aku pengen kau ridho sama hamba aja Ya, ya Masya Allah. Allah, itu luar Bismillah. biasa ya. Jadi ingat nih gara-gara Kodenis cerita begini, jadi ingat satu video ibu-ibu Gaza, Iya. ibu-ibu Gaza Mm-mm. Palestina. Mm-mm. Jadi ada video di mana beliau ini kehilangan semuanya, terus kemudian beliau mengatakan, ya Allah, engkau ambil anakku, ya Allah, nggak apa-apa, ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Engkau ambil rumahku, nggak apa-apa, ya Allah, Alhamdulillah. Belum cukup, ya Allah, ambil lagi apa yang kau mau, ya Allah, Alhamdulillah. Apa yang kau mau, aku mau, ya Allah. La Itu haula kalimat wala quwata illa dahsyat itu ya, maksudnya apa yang kau billah. ridho, aku ridho, ya Allah katanya. Hmm. Jadi wah itu luar biasa, nggak semua orang bisa Hmm. mengatakan hal demikian. Apa yang engkau takdirkan buat Hmm. aku terima. Apa yang kau senang, aku senang ya Allah. Itu nggak semua orang bisa begitu. Abu Gitu lah. Kilabah Al-Jarmi itu izin sedikit Ustazah. Ini salah satu sahabat Nabi yang paling akhir-akhir wafat ya. Ada seorang pemuda nyasar di hutan kan kisahnya. Terus nemu tenda. Iya. Terus di dalam tendanya kedengaran suara Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah. Penasaran nih. Masuk. Ternyata yang lagi ngucap hamdalah adalah seorang kakek-kakek yang matanya buta, telinganya setengah tuli, dua tangannya buntung, dua kakinya buntung. Saking herannya bertanya, apa yang membuat kamu masih memuji Allah? Kan jawabannya Masya Allah. Bukankah bisa mengucap hamdalah saja itu sudah merupakan suatu nikmat?
Ada orang yang punya hati bisa bersyukur karena Allah izinin ngucap hamdalah, itu orang bisa sedih karena apa lagi coba? Udah nyampe di titik itu. Kita bisa jadi sedihnya kan gara-gara bahagianya belum Allah, bahagianya masih yang aku suka. Aku kan harusnya di kampus itu, aku kan harusnya suaminya kayak begini. Ya bahagianya surut standar kita atau gimana? Sedangkan kita bisa salah. Ketika yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, ya sempurna itu penderitaan. Balik ke situ aja udah. Begitulah ya. Jadi masih di ya di Marriage is Scary, gimana kalian masih merasa bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang menakutkan? Yang jelas kita tahu bahwa nggak ada orang yang nggak diuji dalam semua sisi kehidupannya, termasuk dalam pernikahan, ujiannya macam-macam. Ya. Kalian yang nonton ini juga ujiannya mungkin ada di antara salah satu tadi yang Ya. sudah kita bahas, atau mungkin ujian-ujian yang lebih dahsyat lainnya. Tapi ternyata, Masya Allah ya, hari ini kita bahas bahwa ya sedih nggak apa-apa, biasaan namanya manusia biasa, tapi kita Pasti punya ada yang maha episodenya. kuat gitu. Kita punya yang maha kuat. Kau nggak akan kenapa-napa insya Allah kalau semua orientasinya ada Allah, orientasinya adalah mencari ridhonya Allah. Kayaknya kalau ngomong gampang banget ya, makanya harus dibuktiin sama pelaksanaan nih. Semoga Allah SWT membantu perjalanan hidup teman-teman semua, apapun itu ya, apapun itu. Apakah nanti ya teman-teman melanjutkan atau teman-teman mengakhiri, mudah-mudahan itu sudah menjadi pilihan yang terbaik menurut Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Biarkan Allah yang mengarahkan jalanmu menuju kemana gitu. Ujung-ujungnya balik lagi kepada Allah SWT. Tadi perkataan Kodenis, kadang-kadang Allah kasih berbagai macam ujian supaya kita balik ke titik nol lagi, supaya sujudnya lebih nikmat lagi, yang mungkin engkau sudah lama tidak lakukan itu. Jadi serendah-rendahnya manusia di hadapan Allah SWT. Jadi untuk teman-teman semua, semoga lancar-lancar proses menuju ke pernikahannya. Kalau ada ujian-ujian, semoga Allah tolong insya Allah. Amin ya Allah. Tenang-tenang hidupnya, nangis-nangisnya di sepertiga malam terakhir aja. Di siang hari depan orang banyak, tenang-tenang aja wajahnya ya. Orang-orang nggak perlu tahu bahwa kita mengalami hal-hal yang juga banyak mengeluarkan air mata. Biar kesedihanmu itu bersama dengan Tuhanmu saja insya Allah. Jangan takut ada masalah, takut nggak ada iman aja, itu lebih bahaya itu. Takut nggak ada iman, ternyasar nggak kemana-mana, bisa selamat. Makasih ya Kodenis Makasih ya, banyak, Masya Allah. Ustazah. Semoga kalian Makasih senang banyak. dengan pembahasan kali ini. Teman-teman komen aja di bawah kira-kira mau bahas tentang apa, kemudian podcastnya sama siapa, yang bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal solih. Amin, amin. ya Allah terima, Amin, ya dan Allah. Allah ya sekecil ini yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah menjadi, namanya kita ya banyak dosa, banyak maksiat ya teman-teman semua, semoga ini jadi penggugur dosa ya juga Allah. ya dengan sesuatu Amin, hal ya kecil yang kita lakukan buat kalian semua. Amin, Kau makasih ya kok ya, Makasih sehat-sehat banyak, buat Ustazah. Hyundai-nya. Selalu Allah jaga keluarga Amin, kecil ini amin, ya insya Allah. Allah. Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.